Shalom saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, senang sekali dapat menjumpai lagi Anda semuanya melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat pada film-film kungfu, biasanya seorang guru yang mengajar muridnya untuk belajar bela diri ataupun kungfu, maka guru tersebut tidak akan membagikan atau mengajarkan semua ilmunya kepada murid-muridnya. Biasanya sang guru akan menyisakan 1 atau 2 jurus andalan untuk berjaga-jaga, sehingga apabila suatu waktu ada muridnya yang durhaka dan melawan gurunya, maka gurunya bisa menyelamatkan diri sehingga tidak mati konyol. Nah, hal ini sangat jauh berbeda dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus bagi setiap kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 firman Tuhan mengatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kemurahan hati bagian yang kedua. Maka yang pertama yang saya mau sampaikan kepada kita semuanya adalah bahwa kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini, itu semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan setiap kita. Oleh karena kemurahan hati Bapalah, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang menyerahkan nyawanya bagi setiap kita, sehingga kita yang harusnya binasa, kita yang harusnya mati, akhirnya kita beroleh kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sebab itu, maka dalam perjalanan kehidupan kita, janganlah kemudian kita menjadi orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Kita merasa bahwa kalau kita bisa, kita punya, itu semua karena pencapaian kita, karena kehebatan, atau karena kepintaran kita. Tapi kita perlu menyadari dalam kehidupan kita, bahwa kalau kita bisa, kita punya, itu semua adalah dari Tuhan, oleh karena pertolongan dan campur tangan Tuhan, tapi juga semua harus didedikasikan penuh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka berkaitan dengan kemurahan hati, yang perlu kita ketahui adalah bahwa kita tidak dapat memberi apa yang tidak kita miliki. Saat seseorang belum mengalami atau menerima kasih Tuhan dalam hidupnya, maka dia tidak akan bisa memberikan kasih itu kepada orang yang lain. Saat seseorang belum mengalami dan menerima pengampunan daripada Tuhan, maka orang tersebut juga belum dapat memberikan pengampunan itu kepada orang yang lain. Itu sebabnya dalam kehidupan kita, manakala kita percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, sehingga melalui pengorbanannya, kasihnya, anugerahnya, kita diampuni, kita ditebus dan diselamatkan. Maka disitulah kita mengalami kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Maka disitulah juga kita dapat belajar memberikan apa yang sudah kita terima dari Tuhan, yaitu kasih. Dan kita dapat mengasihi orang yang lain. Kita terima dari Tuhan pengampunan, kita dapat mengampuni orang yang lain. Kita mendapatkan kemurahan dari Tuhan, maka kita juga mau belajar memberikan kemurahan hati itu kepada orang yang lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan kemurahan hati, maka kemurahan hati itu adalah karakter Kristus yang juga harus kita miliki dalam hidup setiap kita. Saya mengibaratkan kemurahan itu adalah seperti halnya benih. Sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menerima benih kemurahan itu dalam hidup setiap kita. Nah, untuk benih itu kemudian bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak, maka itu semua adalah tugas dan tanggung jawab setiap kita. Sehingga kitalah yang harus mengembangkan dari benih, kemudian itu harus tertanam, kemudian dia bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan hal itu? Sebagai sebuah karakter yang bukan hanya ada dalam hidup kita, tapi kemudian nampak dalam kehidupan kita yang nyata. Maka kita harus mengembangkan itu semuanya melalui sebuah kebiasaan, atau kita melatih diri untuk membiasakan diri untuk mau bermurah hati. Ingatlah bahwa sesuatu ketika kita belajar untuk membiasakan diri, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, ketika kebiasaan terus kita lakukan, itu akan menjadi sebuah karakter. Sebagai contoh, kalau dulu kita belum biasa bermurah hati, tapi ketika kita belajar mau membiasakan diri untuk mau bermurah hati kepada orang lain, itu menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup kita. Dan kita terus kerjakan, itu menjadi karakter yang melekat dalam diri kita.
Itu sebabnya dalam kehidupan kita, melalui firman Tuhan ini kita juga diajar, mari melatih diri kita, membiasakan diri kita untuk bermurah hati, sehingga benih itu berjalan terus dan bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah. Nah, mari kita belajar melatih dalam hidup kita untuk mau bermurah hati kepada orang lain. Ketika ada orang yang membutuhkan, kita melihat dan kita punya apa yang dibutuhkan, ya kita berikan dan kita bagikan. Jangan kita menutup mata kita, berpura-pura nggak tahu. Tapi mari belajarlah kita bermurah hati kepada orang lain. Bukan hanya sekedar ucapan saja, tapi juga dengan tindakan yang nyata. Tidak perlu menunggu kita kaya untuk kita bisa bermurah hati. Karena persoalan murah hati bukan tergantung kita kaya atau miskin secara materi, tetapi bergantung dari dalam hati kita. Kalau kita telah mengalami kasih Kristus, maka kita telah mengalami hidup kita menjadi kaya dalam kemurahan, sehingga kita dapat bermurah hati kepada orang yang lain. Tetaplah bermurah hati seperti halnya Tuhan kita adalah murah hati. Tuhan Yesus memberkati.